Saya dulu udah yakin tuh, kalau anak dimasukin pesantren, keberkahan itu ngalir pada orang tua yang ada di rumah. Syarat dan ketentuan tentu saja berlaku. Ibu bapak boleh dicek. Kalau ibu bapak masukin anak ke pesantren, terus yang wajib jangan digugurin, perkara sunnah oke lah. Tapi yang wajib jangan digugurin, dikerja tepat waktu, dikerja jangan ditinggal. Ibu bapak lihat deh, pasti ada keanehan. Dulu sebelum anak nyantren, lunasin utang kayaknya susah bener gitu. Tapi begitu anak kemudian nyantren, baru 3 bulan di pesantren aja tuh utang, subhanallah, tambah gede. Baru aja anak masuk di pesantren, saya kasih tahu mana anak saya, anak-anak santri saya, dan anak-anak pesantren-pesantren yang lain. Saya bilang, kalian itu ya, kalian sholat, keberkahan kalian ngalir loh ke orang tua. Ada satu tuh orang tua murid bikin buku itu, bagaimana dia merasa rizkinya berubah tatkala kemudian anaknya nyantren menjadi santri penghafal Quran. Dan si bapak, si ibu ini sudah menduga bahwa setiap anaknya bertambah hafalannya, bertambah pula rizkinya. Dan buku itu udah terbit. Saya lupa judulnya apa, nanti saya cari, saya kirimkan ke salah satu panitia di sini. Berkah. Ibu pernah nggak ada orang yang ibu berteman, tapi sebaliknya, ibu asal berteman sama dia, ada aja yang hilang. Bukan dia yang ngambil, istilahnya bawa sial. Oh, saya percaya ada. Anda boleh nggak setuju, kalau saya percaya ada. Kalau sampai kita nempel sama tangan dia, sialnya ketempelan. Lah kita seasrama aja sialnya ketempelan. Benar bu. Makanya jangan jadi suami yang sial buat istrinya, jangan jadi istri yang sial buat suaminya, jangan jadi anak yang sial buat bapak ibunya. Hati-hati ente kalau sayang sama orang tua, ente serumah lagi sama dia, terus ente bikin sial gitu. Misal bikin sial itu kan datangnya dosa, ya. Ente boncengin dan ini kan cakep-cakep nih laki-laki cakep, tapi ente coba boncengin pakai motor malu, pakai motor bapak lu, sial tuh motor. Perasaan mah itu perasaan distandarin gitu loh. Tapi begitu distandarin kagak taunya belum ngunci jeep, blok jatuh, sial kan lo. Gara-gara apa? Gara-gara motor lo itu dipakai maksiat, sial. Nah, tapi pernah nggak begitu ente ngebrojolin anak satu, gara-gara anak satu dengan izin Allah, ibu rasa berubah gitu rezeki. Ini gara satu anak nih, begitu anak satu lahir gitu. Jadi pak, ya Allah, yang tadinya anak nomor 1 nggak dapat kerja, anak nomor 2 susah jodohnya, jodoh, anak ketiga nggak hamil, anak keempat baru, anak kelima nih yang lahir. Kenapa? Proses bikinnya beda. Ibu bikin yang kelima ini udah kenal tahfiz, udah kenal tadabbur, udah kenal tahsin, udah kenal liko-liko qiraat, udah kenal kemudian pelajaran-pelajaran fikih. Ibu bawa, maka anak ini barokah. Begitu dia lahir ke dunia, dia tidak nol, dia membawa amal soleh. Ketika dia mendengar ibunya mengaji, bisa dibayangkan keberkahan dia. Gila. Maka ketika kemudian kita nyambung dengan apa yang dibawa oleh Nabi, dan apa yang dibawa oleh Nabi semuanya adalah keberkahan, itu berkahnya terasa. Kemarin kapan saya upload juga kan di Instagram tuh, ada orang kerja gaji 40 juta. 40 juta itu kan udah bukan jumlah yang, kalau ada orang 40 juta nih tinggal di perumahan ini kayaknya udah 3 rumahnya tuh. Dia bilang kadang-kadang dapat 63 juta Ustaz 1 bulan. Tapi dia rasa ada yang salah nih dalam hidupnya. Alih-alih dia bisa nabung gitu loh, tapi kok dia malah punya utang 1 miliar. Coba tuh, gimana ceritanya orang 40 juta bisa punya utang 1 miliar? Coba lihat engkong-engkong zaman dulu. Hah? Ke pasar bawa cuman kelapa 2, apa namanya, apa istilahnya Ki Haji? Byong-byong apa? Bronjong. Hah? Bronjong.
ke pasar, ilah kalau kita hitung-hitung kan berapa biji sih kelapanya gitu loh. Berapa biji sih kelapanya? Kelapa kanan, kelapa kiri. Dan zaman dulu saya masih ngeliat tuh aki-aki ya jalan dari arah Tangerang, kemudian jualan di pasar Mitra Jembatan 5. Kelapa ji, laku pulang, naik sepeda lagi. Tapi ya Allah bininya 4. Beneran gua sampai pusing mikirnya itu. Sekurang-kurangnya yang kongkong zaman dulu 2 bininya. Anaknya sampai 7, kadang anak 17. Hebatnya ya keempanan tuh. Mager aja, nembok aja, setiap lebaran ngecat aja, dia mau belayar aja, kayak nggak ada pusing gitu. Lihat anak-anak sekarang, jabatan CEO, jabatan manajer, jabatan direktur, jabatan asisten ini asisten itu, kerjaannya apa? Ngadu mulu mamanya. Masih ada yang bisa dijual sama itu. Engkong zaman dulu kerjaannya nambah tanah, tapi cucu-cucunya malah ngurangin tanah. Zaman dulu engkong-engkongnya pada nambah tanah, kecuali buat pergi haji nggak bakal gue jual, gitu katanya. Kecuali buat lu kawin nggak bakal gue jual. Tapi sekarang kawin enggak, pergi haji enggak, lu jual. Kenapa coba? Bedanya di mana? Lu lihat tuh 2:30 sebelum dia ke pasar di sholat malam. Jam 11 kadang dia udah pulang dari sawahnya, udah mandi siap-siap, sambil selonjoran begitu zaman dulu, Kemudian dia yang aja, oh akbar gitu kan. Subhan, pagi-pagi dia panggilin orang, pagi-pagi dia panggil orang, bangun. Ini udah nggak ada, orang udah pada mati tuh, udah pada meninggal. Kalau di Legoso masih banyak kali ya. Waktu sudah menunjukkan pukul 3.30. Bangun. Mulut yang kayak gitu tuh, cuman ngomong dikit sama Allah, Yaman anaknya. Cuman ngomong sedikit sama Allah, Mesir anaknya. Pinter enggak tuh anak di pesantren? Terang enggak tuh anak di pesantren? Tapi anaknya Masya Allah ditenteng sama kiainya berangkat, nggak ada cerita, nggak macam, udahlah berkah. Nah keberkahan itu yang mesti kita cari dalam hidup kita itu. Ayo ikutin saya. Tidak di semua keuntungan, ayo, ada keberkahan. Tapi di setiap keberkahan ada keuntungan. Hafal tuh? Coba. Yes. Terus? Nih dengerin kata ibu-ibu tadi. Tidak di setiap keuntungan ada keberkahan. Tidak di setiap keberkahan ada keuntungan. Terus gimana jadinya? Tidak dua-duanya. Tidak di setiap keuntungan ada keberkahan. Enggak selalu untung berkah, enggak selalu. Kalau lu untungnya boleh nipu, mana ada berkahnya. Lu untung dan enggak nipu, bisa enggak berkah? Untung dan enggak nipu, keuntungannya halal, bisa enggak tetap enggak berkah? Bisa, gara-gara kita enggak sholat dicabut keberkahan. Tapi di setiap keberkahan pasti ada keuntungan. Orang tua zaman dulu yang ngaji-ngaji, yang belajar ngaji, kadang-kadang cuma makan timun doang. Nih dengerin nih, cuman makan timun doang gitu. Ini ngajar ngaji nih, sela-sela dari asar ke maghrib nungguin murid makan timun. Oke, timun 1 biji itu dikeluarin, ya, keluarin. Terus disentil sama dia, ke pekarangan di belakang. Jadinya apa coba? Jadi kentang sekarung, jadi ayam sepasang, jadi anak kambing, jadi kelapa. Di mana logikanya?
Hidup dia cuma bersilak doang. Hidup cuma bersilak, makan timun Ji. Makan timun Ji. Tapi ini satu biji dibuang ke belakang. Teng. Mau gugurin syariat doang itu, jangan sampai nggak ikhtiar. Wah, ini pernah jajal itu dengan sepenuh-penuhnya penjajalan. Saya kan orangnya apa aja saya jajalin itu dengan izin Allah. Katanya begini, jajal dengan izin Allah. Kita tes betul itu. Coba ya, duren gue lempar. Bener Bu, Allahu Akbar, dia kagak numbuh. Tapi sejak saya bilang sama Allah, ya Rabb, syariat nih mah, saya tanam nih syariat. Ini kalau ente ke rumah ini kan ada 3 pohon duren tuh. 3 pohon duren, muset itu berbuahnya macam-macam. Begitu saya bangun, Masya Allah, coba pohon duren berbuah timun. Lah, buat follower saya mah udah pada tahu pohon duren berbuah timun. Ini kan bukan follower sejati, kadang buka kadang enggak. Ustadz, masalah kuota. Oh iya, oke. Miskin data. Udah saya upload itu pohon duren berbuah timun. Demi Allah, di mana logikanya? Duren kok berbuah timun? Agak taunya bocah sama dia dikaitin pakai benang digantung gitu. Paham tuh, paham. Kalau dilihat dari kerjaan cuma malang kereta api Ji, malang kereta api doang. Yalah, malang kereta api sih. Kalau ada kereta api doang dia turun, nggak ada kereta api dia nggak turun. Tapi Masya Allah, bisa jadi anaknya ada yang ngambil nuklir di Jepang, ada yang ngambil kemudian bioteknologi di Australia, ada yang mungkin ngambil bahasa di Amerika. Kok bisa begitu? Coba lihat hidupnya, pasti barokah. Gue titip ya, palang kereta gue mau sholat. Wow, kan main. Atau dia pasang pelang sebentar, kereta jangan lewat dulu, gue mau sholat. Orang sekarang itu ketika katakanlah siloka ini tidak tepat memang, karena tidak semua pasir tidak berguna, tidak semua pasir tidak mahal. Tapi kan kita tahu dong, ada orang yang ngayak emas kan. Kalau emasnya itu ukurannya mungkin halus begitu atau kasar, kan mestinya kan yang dia bawa pulang emasnya dong, bukan ayakan pasirnya dong. Tapi kita ini dalam hidup di dunia, yang kita buang keberkahan. Di mana-mana orang makan pisang, yang dimakan itu isinya, bukan kulitnya. Ini mah lu ngupas kacang, lu lupa saking demennya nonton gitu ya. Nonton Barca lewat lawan Real Madrid nih. Lo yang lu makan itu tuh kulitnya. Buka nih, buka. Itu isinya lu buang. Kemudian bungkusnya lu makan. Itu kita. Tesis lu pada kejar, disertasi lu pada kejar, ngerjainnya itu ya sampai setengah 3 pagi. Lu subuh lu kesiangan. Jam 8 lu kandidat doktor, tapi lu sholatnya jam 8 setengah 7. Kalau begitu judulnya, doktor lu itu kulit, isinya ini yang mesti lu bawa. Nggak apa-apa lu nggak lulus dokter juga, nggak ada masalah. Nggak ada masalahnya, tapi sholat subuh di masjid. Nanti yang pada dokter-dokter itu yang kerja sama ente. Ente kerja ente buka warung. Cakep buka warung. Oke. Bila mana kemudian kulit sama kacang bersatu, cakep bos. Cakep udah. Supaya kemudian menjadi lebih hebat gimana? Begitu menjelang azan zuhur berkumandang, ente tutup. Nah itu dibawa deh tuh namanya pasir sama emasnya ke bawah dua-dua dah. Tutup. Padahal biasanya kalau pas azan begitu tuh yang suka rombongan bererot. Aduh mau jalan ada yang beli gitu. Oh ya, kalau ibu bisa tinggal luar biasa. Anak muda interview jam 10.30. Kita datang nih jam 10.30. Jam 11.30, 11.45 belum dipanggil. 11.50 keluar tuh perempuan, ibu-ibu dari ruang direksi. Tinggal berapa ya? Oh tinggal adek ya? Iya bu, tinggal saya.
Bisa tunggu sebentar ya, ini bapak masih rapat katanya, kira-kira 40 menit lah. Waduh, mau zuhur nih 5 menit, jangan diambil, karena kalau kita ngambil interview itu sampah, itu kulit, tinggal aja, insya Allah hidup lu berkah. Sejak lu nanti nggak melakukan interview, sejak itu lu nggak kerja udah. Nah, kerja mak lo marah tuh. Jadi lu udah tinggal elah. Jadi kerja kan susah, Allah kan gampang. Allah itu maha pengampun, tahu. Allah itu maha pemaaf, Allah juga tahu. Nggak apa-apalah nyari kerja susah. Sekarang gaji lebak dulu nggak apa-apa, nanti kalau sambil nyari lah. Nanti kalau emang dapat lagi kerjaan yang bisa pakai jilbab, minta sama Allah. Maaf, ini soal keberkahan. Apalagi kalau dicabutnya keberkahan itu membuat kita punya hati mati. Wah, makin masalah. Makin masalah. Tapi kan hebat nih ketika kemudian, oh masih 40 menit. Bu, iya gimana? Saya ke musola aja boleh ya? Udah mau zuhur ini. Oh iya nggak apa-apa, nanti balik aja 40 menit ya. Berarti jam 12.20 dah. Baik Bu kalau gitu, makasih. Assalamualaikum. Saya boleh nitip tas di sini? Bawa aja. Tas jelek kayak begitu ngotor-ngotorin ruangan. Sampai bawa kita azan nih jadi anak muda. Lihat waktu udah tinggal 1 menit. Ngambil posisi deh. Posisi. Allahu Akbar. Satu-satu orang pada datang. Satu. Mungkin kalau orang sekarang kan datang nggak dengerin azan ya, WA-an. Ayo ngaku nih laki-laki nih. Ini azan nih muadzin. Ente duduk di sampingnya, bukan jawab azan, WA-an. Nah di antara orang yang pada duduk, Allahu Akbar. Allah kutik tuh, ternyata yang jadi tamu si direktur itu adalah malaikat Allah. Si tamu-tamu itu mengkondisikan pertemuan, kalau emang nih anak lulus ujian, luluslah pekerjaan ini buat dia. Tapi kalau tidak, maka tidaklah lolos buat dia, begitu. Nah rupanya si direktur nih diajak sama tamunya, gimana kalau kita sholat dulu. Jalurnya panjang sebenarnya, kalau dia anak muda ini tidak sholat, jalurnya panjang. Kenapa? Karena kata si tamu, habis sholat kita makan. Loh, coba kan alamat nggak balik Pak. Tapi lihat cerita cinta, cerita berkah, blessing people. Lihat nih. Begitu sholat sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditanya sama tuh bapak, kamu karyawan baru ya? Enggak Pak. Ya kok ada di sini? Saya interview Pak hari ini. Oh iya. Oh. Iya. Komat dah. Gitu. Komat nih. Allah. Kayaknya nggak ada apa-apa gitu. Nggak ada apa-apa itu kayaknya. Allah. Lihat nih kalau orang berkah hidupnya. Peristiwa itu bukan peristiwa interview Pak. Kalau orang berkah nih, ada peristiwa yang bukan peristiwa duit, tapi jadi duit. Tapi kalau orang yang kagak berkah nih, cerita cintanya, cerita hidupnya, coba jalan duit aja jadi utang. Oh hati-hati. Gitu sholat, si anak ini doa, ya Allah. Sebelahnya si Dirut, didengerin, dia nggak doa, dengerin yang sebelah kan. Apa katanya Sol? Pahit amat nyari kerjaan. Susah banget ya. Pas udah tinggal dikit lagi 5 menit pakai mental. Tapi ya Allah, aku datang menghadapmu ya Allah. Waduh, yang sebelah kesentuh. Kalau saya selesai sholat sunnah ba'diyah, siapa namanya Dek?
Mansur Pak. Oh saya Yusuf. Siapa namanya? Mansur Pak. Insya Allah. Kemarin sekolah apa kuliah? Kuliah sih Pak sebenarnya, tapi ya gitu dah Pak, nggak sampai selesai. Hari ini selain jadwal interview apa? Nggak ada Pak, paling pulang. Ya udah kamu ikut saya aja. Terus yang sebelah bilang, cium tangan lo, dirut tuh. Gitu. Dirut. Coba, ya maaf Pak, saya nggak tahu Pak. Oh nggak apa-apa. Ikut makan. Baru hari pertama udah disuruh megang catatan. Ini catatan, lo tulis ya apa yang nanti kita rapatin. Sambil makan sambil dia tulis. Allah, hari pertama. Ini lihat kelakuan orang yang diberkahi Allah, peristiwa orang yang diberkahi Allah, situasi orang yang diberkahi Allah. Begitu pulang tuh, Mam, di mana Mam? Gitu kata si Dedok. Ini ada di sini. Udah nyampe. Oh udah. Ya udah Papa ikut mobil situ. Dek, kamu diantar ya sama supir saya. Assalamualaikum. Ini buat nenek di rumah. Allah, belum kerja Ji. Belum gajian tuh. Coba ya kalau kita balik ke belakang. Kasetnya diputar. Gitu diputar nih. Tinggal berapa? Kan gitu ya, kan balik tuh. Tinggal berapa? Oh tinggal 1. Kata bapak 40 menit. Berkenan nunggu atau kita jalan-jalan? Oh saya nunggu aja di sini. Ya nunggu terus itu. Padahal 5 menit kemudian si Dirut keluar kan sama tamu-tamu kan? Keluar. Ini tinggal 1 wawancara. Iya. Ya tunggu deh ya. Begitu. Itu tuh sampai jam 5 di situ dia. Itu sebagian kita ngalamin. Nungguin proposal, nungguin diiyain kredit, nunggu diiyain tunangannya, nunggu diiyain KPR rumahnya. Gila. Begitu sebagian kita itu. Akhirnya kita ittiba nih sama Rasul. Dipanggil sama Allah, dur jalan. Tiap hari kita Quran, sunnah-sunnahnya bertaburan. Allah Akbar. Hidupnya berkahnya minta ampun. Kalau hidup itu udah cerita berkah Pak, seperti yang saya upload tuh di Instagram, salah satu member Patreon. Patreonnya itu belum dapat bonus, dia belum dapat bonus dari Patreon. Jadi jalanin Patreon tuh Mas Azrul dan teman-teman semua, nggak ada cerita dia bonus, tapi dia heran. Itu utang 1 miliar lunas. Dan kebanyakan orang-orang yang memang diberkahi sama Allah itu memang dia nggak ngerti jalan hidupnya. Sebagaimana juga nggak ngertinya orang-orang yang sial, yang keberkahan itu dicabut. Coba tanya deh sama ibu, anak tuh ngutang nih sampai 120 juta misalnya. Coba ibu tanya, dia itu nggak tahu jawabannya. Lo ngapain aja lo? Bisa punya utang sampai 100, lo ngapain aja? Lo kawin belum? Diem. Emak lo aja lo nggak pernah kasih duit. Ini emak dapat kabar lo utang sono utang sini, udah emak total semua 147. Lah emak tadi kata 120. Oh ini 27 utang bapak lo. Kenapa? Semua satu keluarga cacat, rajut ulang gitu. Satu keluarga cacat nih, dirajut ulang keberkahan yang bolong-bolong itu. Pagi-pagi bareng si ayah, si ibu, si anak yang sulung, yang nomor 2, nomor 3 berangkat ke Allah Subhanahu wa taala. Habis sholat jangan langsung bangun. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbighfirli wa tub alayya. Kelihatannya kayak memperpendek siang dong, mestinya kita langsung jalan, tapi ini kita panjangin dulu. Yang begitu justru akan memendekkan jalan rezeki. Mestinya jalan rezeki jadi pendek. Ukuran 3 bulan baru ketangkep nih proyek, sama ente-ente 3 jam aja ketangkep. Subhanallah. Dibangun lagi dah tuh, dibetulin. Oh nih sholat jemaah kita cacat, betulin. Kemarin qobliyahnya nggak ada, adain. Ba'diyahnya nggak ada, adain. Oh asar kita kemarin di rumah masjid. Oh nih maghrib isya kita langsung ke layaban, maghrib isya masjid. Masa-masa episode kita membangun ulang,
rebuild your family, build nama keberkahan Rasulullah SAW. Kalau bisa kita tidur aja jadi makhluk yang diberkahi. Bagaimana ceritanya? Mau tidur kita wudu. Biasanya tidur pakai masker bengkoang, ya, muka udah kayak gondorwo. Itu suami pulang dia mau nyium, dah gimana gua mau nyium? Muka lu pakai semen, dia kata, semen putih. Sekarang kita ganti sama waduh. Kemarin kita dempul sana dempul sini, make up sono make up sini, nggak ada barang atu pun yang datang, nggak ada. Sampai doanya kadang-kadang begini, ya Allah yang bekas nggak apa-apa dah. Duda gitu maksudnya, udah perjaka nggak ada yang nanya-nanya, duda lah. Apa-apanya expired dikit-dikit nggak apa-apa lah. Masa 57 begitu biarin dah. Daripada nggak ada sama sekali. Nih sekarang Ji nggak ada yang lu pakai. Pakaian juga bukan pakaian yang mudut, biasa aja gitu. Sejalan-jalan nih ada teman bapak kita datang bener-bener umur 57. Terus kita ngeluarin air gitu kan, ibu ngeluarin air di perawan bawa air. Tapi perawan bawa air kemarin emang gak kelihatan, gak ada wudunya. Hari ini dia bawain air pakai wudu. Dilihat sama teman bapaknya. Oh jadi ini anak lo, iya ini anak gua. Jadi deh buat gua. Waduh sedih itu hati. Si perempuan sedih, ya Allah jangan dianggap apa doa saya. Kan kemarin gak serius. Bener-bener 57 ini memang ceritanya. Tapi ternyata buat siapa? Buat anaknya. Sayup-sayup, dia males tuh dengerin ya kan. Tapi kata ibunya apa? Udah sana bawa kue apa tuh. Coba males mah. Udah bewoknya kayak begitu. Males mama sih buat dia mah udah lo bawa sono. Ayo bawa tunggu loh. Kapan nih tanggalnya? Aduh, ngomongin tanggal aja. Aduh. Ya sambil naruhin tuh. Silakan Om, silakan Pak Haji. Ini tanggalnya sih yang bagus Agustus. Karena Agustus tuh anak saya pulang dari studinya dan udah selesai. Oh, studi. Om toleran Om. Om, emang buat siapa? Buat Om apa buat anak Om? Sepantar sama kamu paling beda 2 tahun kali, dia 29. Masya Allah, iya saya 27 Om. Semangat lagi nih sama kuenya nih. Sok coba lihat, nggak pakai apa-apa. Dulu lu coba, lu udah pakai segala cara kan? Lu pakai segala cara. Kerudung dibordir, tulisan belakangnya call me. Hah? Status dipasang, jomblo. Hah? Kandidat welcome. Itu nggak ada yang japri-japri, nggak ada yang ping-ping-ping, nggak ada gitu. Ampun ya Allah. Hah? Kurang apa nih? Kurang berkah kali jalannya gitu. Begitu dititi tuh jalan Allah. Saudara-saudara yang dimati Allah, 3 suku kata di dalam sholawat itu, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Malam hari ini dengan gembira saya kemudian mengajarkan diri saya dan saya ikut belajar bersama saudara semua, wa barik, dan berkahi kami ya Allah. Nah, ini kemudian nyambung nih kepada kosakata yang kedua wasallim, dan menyambung pada kata-kata wasalli. Allahumma sholli. Maksudnya gimana? Kalau emang kita mau berkah, ikutin tuh jalan keselamatan, dukung tuh Rasulullah. Ntar hidup kita jadi barokah. Keberkahan itulah Pak. Ada anak ilmu nggak banyak gitu ya. Ilmu nggak banyak nih, cuman 1-2 gitu. Tapi ilmu yang gak banyak itulah yang nganter sampai ke Mekah. Ilmu gak banyak Ji, cuman bisa bikin garang asem misalnya. Bandingkan misalkan dengan orang-orang yang punya 17 rupa masakan. Bahkan apa yang ada selera Nusantara tuh buku khatam sama dia. Dan dia udah tuh tes semua, tes food kan. Tapi 1 restoran pun dia gak punya. Tapi ini ada orang ini cuma 1 garang asem, toh garang asem doang. Tapi garang asem ini terjadinya adalah pada saat dia baca Ar-Rahmah. Dia nangis nih sama Allah nih.
minta sama Allah dibukain gitu nih, apa kayak usaha apa kayak gitu loh. Hah? Terus dia ngaji itu diturutin sama di Ar-Rahman, tiap hari baca Ar-Rahman. Kan jalan keberkahan saya bilang banyak, nggak mesti A, B, C dan udah banyak lah pokoknya. Nah ini ada orang misalkan terbuka nih dengan Ar-Rahman. Adalah bibinya datang dari apa Kudus, apa Demak, apa Semarang itu yang kotanya kota garang asam begitu. Hah? Dok gitu kata si bibi. Sini bantuin. Kejadian itu habis Ar-Rahman. Maka resep yang satu ini resep yang penuh keberkahan. Aimah satu resep doang, tapi cabangnya sampai 18, 19, satu cabang satu malamnya membukukan keuntungan bersih rata-rata 45 juta. Sehingga 20 itu bisa sampai 100 juta dalam satu malam. Allah. Coba lihat orang-orang yang hidupnya dicabut sama Allah keberkahan. Muka juga gak enak dilihat, omongan gak enak didengar. Ada ibu punya rumah atau pernah punya cerita begitu, orang rumahnya bagus, tapi dia nggak betah di rumahnya. Bisa jadi rumah itu udah hilang berkahnya, nggak ada lagi bacaan Quran di sana, nggak ada lagi sholat malam berjamaah masuk keluarga di sana, nggak ada lagi cerita sahur boro-boro sunnah, yang fardunya pun nggak ada sahur Ramadan. Coba adain lagi, begitu diadain lagi ntar anak balik, suami pada betah, istri juga begitu nggak kelayaban judulnya Pak. Kenapa? Di dalam kita kunci sama yang namanya keberkahan. Kita lihat bagian terakhir ya. Nah, rumah ini komplek perumahan ini, saya percaya ini komplek yang insya Allah barokah, amin. Berkumpul keluarga-keluarga yang penuh dengan keberkahan, amin. Nah, tularin kepada kalau perumahan yang lain. Nah, saya dengar di sini ada paguyuban apa dah? Pengajian ya, pengajian Legoso. Oh subhanallah. Nah, kalau keluarga-keluarga yang begitu kemudian mempertahankan keberkahan, bahkan ditambahin terus dosisnya. Tahun kemarin duhanya 2 doang, tahun ini duhanya 4. Kemarin Al-Kahfi nggak ada, Yasin juga. Nah, ini ada. Coba ntar lihat keberkahan yang macam-macam gitu. Dalam 3-4 tahun panen tung itu insya Allah. Baik ibu bapak yang dirahmati Allah, nyampe kita pada penghujung kita punya ta'lim. Terima kasih banyak, saya pun jadi semangat lagi buat nempelin sebanyak-banyaknya ketempelan sama Rasulullah. Jadi jangan cuma ambil duhanya doang, tapi ambil qobliyahnya, ba'diyahnya, ambil zikir pagi, zikir sore. Jadi keberkahan itu menyelimuti kita semua, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu mau dagang, ibu pikirin berkah gak nih gua dagang. Bapak kerja, berkah gak nih gua kerja. Gua berteman sama lu, gua berkah gak buat lu berkah gak buat gua. Kalau mau berkah kita berdua gimana caranya? Jam berapa sini? Yuk kita di kos, kita sholat, berkah kosan. Ibu nih siapa yang punya kosan? Ada yang punya kosan? Yang punya kontrakan? Punya ya? Kalau punya dan ibu yakin orang yang tinggal di kontrakan ibu adalah orang yang punya berkah, kunciin dia jangan sampai keluar. Iya, karena ibu lihat nanti, coba ini kan udah mulai paham nih, udah kebuka nih soal keberkahan. Mulai ibu aware. Oh iya, waktu dia belum ada anakku susah banget ngajinya. Begitu dia ada nih, anakku ngaji mulu nih. Diajarin terusnya sama diobatin orang berkah, kunci langsung bilang assalamualaikum dek, salam haji, udah lu tinggal sesuka lu di sini, nggak usah bayar, ini kuncinya buat lu. Jangan sampai pergi orang kayak begini, sebab begitu dia pergi hilang juga. Ada suami yang begitu meninggal istrinya, terus usahanya down, bisa jadi keberkahannya malah pintu istrinya. Kita yang jadi laki mah nggak dilihat sama Allah, laki ini nggak dilihat sama Allah, yang dilihat bininya. Atas dasar bininya itulah Allah alihkan rezeki. Tiba-tiba ente nyakitin bini ente misalkan, oh ini ibu-ibu demen bener nih materi. Tiba-tiba ente nyakitin bini ente, terus bini ente bilang, ya Allah sakit hati saya. Nah celakanya jalan rizki, jalan berkah memang kelihatan jalan rizki suami, tapi Allah ngasih dengan pertimbangan istri. Ente mati lampu deh, mati lampu.
Jaga betul. Jaga betul. Nah, bila ada satu keluarga Bu di sini, keluarga itu penuh dengan keberkahan, rawat, jangan sampai dia pergi. Kadang-kadang yang begitu suka dimusuhi. Hati-hati, begitu dia pergi juga keberkahan kampung. Makanya kemudian tola al-badru alaina. Madinah itu ketika datang Nabi, waduh bersuka cita dia. Tola al-badru. Kenapa? Karena dia udah dengar kisah tentang keajaiban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi wa ala alihi. Iya dah, itu yang bisa Yusuf Mansur sampaikan. Mudah-mudahan sholawatnya makin banyak, makin berkualitas, amin. Juga sunnah-sunnahnya makin hidup. Sebelum saya tutup, minta hadiah Fatihah buat Ananda Hafiz, anak saya. Tadi saya berangkat kemari, dia diperiksa ke dokter. Dia ada autoimun, doain ya, biar autoimunnya hilang total sama sekali, nggak ada lagi masalah, amin. Mudah-mudahan Allah ampunin dosa saya yang ngalir ke anak saya, Allah ampunin dosa istri saya yang ngalir ke anak saya, yang mengalir hanya keberkahan saja, amin. Al-Fatihah. Saya doain Bapak Ibu yang mata Allah hidupnya barokah. Orang barokah itu ya masalah aja jadi barokah. Di mana coba orang masalah jadi barokah? Ya tanya sama mereka yang penuh dengan keberkahan. Gara-gara masalah dia punya istri, gara-gara masalah dia punya anak. Ya. Orang nih sholat malam ditembak terus aja, jedek sholat tuh, alhamdulillah. Doanya pengen punya anak, di PHK. Nah kelihatannya kan kayak antitesis nih. Kok jadi begini? Doa punya anak kok malah di PHK? Ternyata jadi barokah masalahnya. Gara-gara di PHK kerjaannya di kamar, mau di kamar. Kayak gitu. Gue kasih siloka yang gampang-gampang aja. Kok bisa masalah jadi barokah? Kok bisa ditipu jadi kemudian anugerah? Hanya buat orang-orang yang diberkahi. Kalau tidak, justru datangnya duit itu yang petaka. Kemarin anak nggak meninggal, nggak kecelakaan, gara-gara ibu bapak punya duit, duitnya haram nih. Mau beli motor ninja nih, motor ninja dipakai mana? Lo nyeselin seumur hidup lo. Nah, ada orang yang memang ujian, ada orang yang azab. Siapa yang ujian? Yang ujian yang nggak ada salahnya. Tapi kalau dia ada salahnya, itu dia diazab. Insya Allah salawat pun akan membuat kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jazakumullahu ahsanal jaza. Mari kita tutup langsung aja dengan doa Kiai. Kita dengan doa, mudah-mudahan kita dapat keberkahan. Ikutin saya sebagai doa kita semua, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'iz dzunubi was sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min khairatin fil hayati wa ba'dal mamat. Al-Fatihah. Makasih saya nggak ikut ramah tamah ya. Kalau emang ada ramah tamah saya nyusul anak saya. Mudah-mudahan wasilah tadi Fatihah dan sholawat anak saya dan kita semua dikasih kesehatan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu ahsanal jazaa. Sekali lagi maafin saya Yusuf Mansur. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah di penghujung acara. Mari sama-sama kita tutup acara kita dengan membaca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa